Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, gimana kabarnya? Siap, Baik, Bu. Baik. Siap, baik, Bu. Baik ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Tetap semangat Siap, Bu. meskipun sore hari untuk menerima ilmu baru. Oke, hari ini saya akan mengajarkan tentang materi teknologi pengemasan dan pelabelan. Saya izin share screen dulu. Oke. Mungkin sebelumnya materi rekan-rekan semua udah dapat ya materi pengemasan dan pelabelan. Ada kan dulu mata kuliahnya? Masih ingat nggak? Siap. Ada, Bu. Apa nih? Siap lupa-lupa ingat ya. Ya udah ini sekalian untuk refresh rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Jadi materi ini akan merangkum materi teknologi pengemasan dan pelabelan yang sudah kalian terima sebelumnya. Ini nanti kalau ada yang tanya aja, nggak apa-apa. Interupsi aja. Oke, nah jadi kita ada dua bab nih yang harus kita ceritakan hari ini. Pertama tentang pengemasan dan yang kedua tentang pelabelan. Oke. Sebelumnya apa sih kemasan itu? Ada yang tahu nggak? Secara harfiah. Ada yang tahu nggak? Kemasan itu buat apa sih? Buat apa sih kemasan? Buat pelindung produknya, Bu. Oke, betul. Selain itu, dengan kemasan kalian bisa tahu apa? Apa yang bisa kalian ketahui? Mengetahui tentang produknya, Bu. Tentang produk, Bu. Informasi produk ya. Apalagi? Kira-kira kemasan itu untuk apa? Misalnya, kenapa sih kita harus mengemas? Kemasan juga bisa menambah nilai jual produk, Bu. Betul, betul sekali Fajar. Mantap. Siapa lagi yang lain dong? Apa? Apa yang dijaga dari kemasan? Si produk itu dengan kemasan mampu apa sih Pak? Apa manfaat kemasan? Melalui kemasan produk bisa Siap menambah daya simpan produk juga, Bu. umur simpan produk. Oke. Jadi secara harfiah, secara pengertian ya, kemasan itu adalah suatu cara untuk penyediaan makanan yang baik dan higienis. Nah, jadi diharapkan dengan kemasan suatu produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Jadi kan kita sebagai konsumen ingin produk kita masih baik ketika dikonsumsi. Kemudian kemasan itu juga merupakan seni, gabungan seni. Jadi kalau kita nggak punya seni, desain kemasan itu nggak bakal menarik. Nah, kenapa? Kenapa harus menarik kemasan? Jadi kemasan itu harus punya desain yang menarik biar konsumen mau membeli produk. Gitu. Makanya dia adalah sebuah gabungan ilmu dan seni serta teknologi untuk melindungi produk. Dan kemasan tadi betul, sesuatu yang membungkus produk. Dan sesuatu yang melindungi produk, betul. Dari interaksi dengan zat-zat sekitar untuk mempertahankan kualitas. Ini terkait dengan menjaga umur simpan. Nah, ini kemasan. Jadi fungsi kemasan itu secara umum ada 4. Ada terkait keamanan, ada praktisan, komunikatif, dan estetika. Nah, kalau keamanan tentunya kemasan kan harus menggunakan bahan yang tidak membahayakan produk ya. Jadi tidak kontaminasi silang dengan produk. Nah, jadi kemasan itu juga tidak berinteraksi dengan zat sekitar. Jadi tidak boleh ada migrasi. Kenapa kalau ada migrasi nanti malah kalau misalnya ada migrasi kemasan ke produk, nanti produknya malah apa sih menurunkan mutu produk. Misal kalau misalnya kemasan kita pakai kemasan yang mudah luntur tintanya. Nah, kalau misalnya mudah luntur, nanti tintanya masuk ke produk, terus produk kita berwarna
ada tambahan warna tinta kan itu tidak boleh, itu beracun. Nah, kayak gitu itu yang nggak boleh. Makanya kemasan harus bersifat aman. Kemudian kemasan itu juga memiliki informasi dan mengenai produk. Jadi dengan kemasan kita bisa tahu nih, baca kemasan aja kita bisa tahu, oh kegunaan produk ini buat apa, kandungan produk ini buat apa. Itu adalah suatu fungsi kemasan dari segi komunikatif. Kemudian kemasan itu harus praktis. Jadi nggak mau dong kita membawa produk yang besar, ribet gitu. Kita kan pengennya produk yang kemasannya praktis, mudah dibuka, ukurannya sesuai dengan produk, mudah digenggam gitu. Nggak maulah kita yang beli produk yang susah dibuka nih gitu, atau ukurannya doang yang besar tapi isinya kecil, kan kita nggak mau gitu. Kita pengennya suatu produk yang sesuai dengan antara jumlah dengan ukuran kemasan gitu. Jadi harus praktis. Kemudian tentu saja kemasan itu harus estetik ya, estetika. Jadi harus atraktif dan menarik, serta melalui kemasan produk mampu menjual dirinya sendiri. Jadi nggak perlu ada tuh yang namanya sales ya untuk menjual produk, karena dengan kemasan kita udah bisa seorang konsumen mau membeli produk melalui informasi yang dia baca atau desain kemasan dari satu produk. Jadi sebenarnya tidak perlu ada sales ya. Sales itu hanya membantu menjual, bukan teknik penjualan utamanya gitu. Dia hanya membantu aja. Nah, kemudian ini berdasarkan survei nih. Jadi udah kayak Family 100 ya. Jadi berdasarkan hasil survei, 80% pengunjung atau konsumen itu membeli sesuatu secara spontan, apalagi wanita. Jadi apalagi kalau misalnya kita melihat kemasan yang sangat menarik nih, kemasannya lucu, pasti kita ingin beli. Itu kebanyakan perempuan seperti itu. Nah, yang pertama adalah cover atau kemasan. Nah, kemudian lebih lanjut, dengan kemasan yang baik, seorang konsumen itu akan berpikir bahwa produk yang dihasilkan itu baik, higienis. Nah, misal nih, kalau kita beli kerupuk keripik singkong. Nah, keripik singkong yang dikemas plastik biasa dengan keripik singkong misalnya merek Kusuka itu kan beda ya rasanya ya. Pasti kan kita ngerasa lebih higienis yang merek Kusuka gitu. Padahal sebenarnya mungkin saja sama aja gitu. Cuman dengan kemasan yang berbeda kita bisa merasa lebih lebih beda gitu rasanya, beda gitu mutunya kalau membeli produk yang dikemas dengan lebih menarik gitu. Karena itu kemasan tuh merupakan elemen yang sangat penting dalam mendongkrak kualitas produk dan pemasaran. Gitu. Nah, dulu nih ceritanya kemasan itu hanya berfungsi untuk melindungi produk yang dijual. Tapi sekarang kemasan itu menjual produk yang dia lindungi. Nah, itu adalah sebuah perubahan persepsi. Nah, berikut adalah syarat bahan kemasan. Nah, untuk menjadi sebuah pengemas, nah bahan itu tidak boleh bersifat toksik. Kenapa? Karena dia akan kontak dengan produk. Kemudian dia juga harus mudah dan aman untuk mengeluarkan isi produk. Jangan membuat susah konsumen. Kemudian kemasan itu harus melindungi produk dari kerusakan fisik ya, tumpahan, penguapan, kotoran, dan sebagainya. Serta ya tadi tahan kerusakan fisik, gesekan, keretakan, perubahan cuaca, dan kelembapan. Jadi dia mampu melindungi produknya. Oke, nah berikut adalah struktur sistem kemasan. Jenis kemasan berdasarkan struktur sistem kemasan. Ada 3. Kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Jadi sesuai dengan namanya, kalau kemasan primer itu adalah suatu kemasan yang kontak langsung dengan produk. Kalau kemasan sekunder itu adalah kemasan tambahan untuk melindungi kemasan primer. Kalau kemasan tersier berarti kemasan yang melindungi kemasan primer dan kemasan sekunder. Dan biasanya sekunder dan tersier ini untuk transport ya. Itu. Lalu
Untuk jenis kemasan berdasarkan struktur sistem kemasannya. Nah ini masih nyambung nih. Jadi kemasan primer ini sasetan nih, yang per pieces, per satuan, lalu dimasukkan ke dalam kemasan sekunder. Nah, ini adalah kemasan sekundernya. Lalu ini adalah kemasan tersier. Kenapa? Karena biasanya kan dari dalam satu kardus kecil masuk digabung menjadi kardus dalam kardus besar gitu. Nah, ini adalah kemasan tersier yang biasanya digunakan untuk transportasi. Kemudian ada juga jenis kemasan berdasarkan sumber bahan pengemasnya. Ada kemasan alami dan kemasan buatan. Kalau kemasan alami ini adalah kemasan yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Jadi kemasannya benar-benar alami tanpa melalui proses proses pabrikasi gitu. Biasanya mereka menggunakan daun atau kelobot jagung atau apalagi ya. Kalau misalnya ini kalau dari hewan biasanya dari selongsong sapi. Dari usus sapi atau usus babi itu biasanya digunakan untuk sosis. Nah, itu termasuk kemasan. Kemudian ada juga kemasan buatan. Kalau kemasan buatan ini yang melalui pabrikasi. Jadi ada menggunakan mesin. Ini yang udah modern ya. Ini kalau kemasan alami itu masih tergolong jadul lah gitu, tradisional. Oke, kemudian kalau jenis kemasan berdasarkan jenis bahan kemasannya, itu ada plastik, logam, kertas dan karton, serta gelas. Ini kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk kemasan plastik itu merupakan polimer ya. Polimer, artinya dia terdiri dari berbagai macam polimer. Nah, polimer itu berasal dari monomer, oligomer. Oligomer ini lebih dari 1 sampai 10 monomer, jadi jadinya oligomer. Kemudian mengalami proses namanya polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, dan proses lain sehingga monomer-monomer plastik ini bergabung menjadi rantai yang sangat panjang lalu membentuk plastik. Nah, itu adalah sumber terbentuknya plastik. Jadi, awalnya dari biji-biji plastik yang kecil, lalu mengalami polimerisasi, polikondensasi, dan sebagainya. Ditambahlah zat yang namanya plasticizer, jadilah plastik. Intinya begitu. Oke. Nah, kemasan plastik ini banyak sekali digunakan di dunia. Terutama karena keunggulannya yang bersifat lentur, terus juga murah, mudah dicetak, praktis gitu. Tapi sayangnya beberapa plastik itu ada yang tidak tahan panas dan dia mudah terbakar. Nah, ada juga sebagian besar plastik itu tidak tahan suhu beku. Kemudian dia mudah untuk ditembus gas atau uap air. Jadi dia permeabilitasnya tinggi. Kemudian dia juga transparan. Kan bersifatnya transparan ya. Jadi tidak cocok untuk produk yang mudah rusak karena sinar matahari. Misal kayak yang mudah rusak? Misalnya minyak nih. Minyak itu mudah rusak karena sinar UV, dia mudah tengik. Makanya plastiknya itu bukan plastik yang sama seperti plastik untuk mengemas bakso. Kenapa? Karena kalau kita pakai itu nanti dia mudah tengik minyaknya. Jadi makanya kemasan plastiknya itu tebal, bersifat tebal. Jadi biar biar sinar mataharinya tidak langsung kontak dengan minyak itu. Ada barrier, ada penahannya. Kemudian untuk kemasan plastik itu ada beberapa jenis. Ada PETE, ada HDPE, ada PVC, ada LDPE, ada PP, ada PS ini polistiren, dan other. Ini PP itu polipropilen. Kalau PET itu polyethylene tereptalat. Kalau HDPE high density polyethylene, kalau LDPE itu low density polyethylene. Nah, ini kan dia ada kayak tanda recycle di atasnya ya. Nah, merecycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian
Biasanya kalau PET ini banyak ditemukan di botol-botol biasa, di botol Aqua, botol Coca-Cola. Kalau HDPE itu yang agak tebal dia plastiknya. Kalau PVC ini plastiknya biasanya ini loh, apa sih namanya tuh? Siap. Selang, Pipa. pipa, betul, betul, pipa. Tapi kalau misalnya PVC-nya ditambahkan dengan plasticizer, jadi semakin banyak plasticizer yang ditambahkan ke PVC, nanti plastiknya berubah menjadi wrapping. Jadi yang dari pipa, awalnya pipa, dia bakal bisa berubah jadi wrapping kalau ditambahkan plasticizer. Tuh. Nah, kira-kira yang paling aman yang mana nih plastiknya? Kalau Tupperware, saya nyebut merek nih, Tupperware tuh kira-kira masuknya kemana? Yang mana? Siap. HDPE, Bu. Ada yang HDPE, terus ada yang ada PP juga, ada yang other. Tapi yang lebih aman biasanya other sih dia, yang 7. 7 itu lebih aman. Kalau yang paling bahaya yang mana? Siap. PETE, Bu. PTE. Kenapa PTE? Yakin PTE. Ada lagi nih, ada yang lebih berbahaya dibanding PET. Yang mana? Mohon izin, Bu, yang PS, Bu. Oke, PS. Kenapa PS? Loh, ada tambahan nih. Iya, kenapa PS? Kenapa polistiren? Bu, itu karena tidak cocok untuk makanan, Bu. Oke, kenapa tidak cocok dengan makanan? Karena saat terkena panas ada bahan kimia yang dapat terurai, Bu. Oke, dia mengalami migrasi. Betul sekali. Muksin, kamu ada bala bantuan ya, Muksin ya? Iya, Siap. terima kasih. Betul. Ya, oke. Polistiren itu terdiri dari monostiren. Monostiren berikatan dengan monostiren lain. Nah, ketika polistiren terkena panas, dia akan mudah putus ikatannya menjadi monostiren. Nah, monostiren ini yang berbahaya kalau kita konsumsi. Kalau misalnya monostirennya masuk dan bermigrasi ke produk, kita bisa keracunan. Nah, kalau misalnya lambat laun, itu akan bersifat karsinogenik. Artinya dia menyebabkan kanker. Ini bahaya. PS itu paling bahaya. Yang paling aman tuh yang other, yang 7. Gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada beberapa jenis kemasan ya. Ada kemasan plastik, ada juga kemasan kertas. Nah, kalau kemasan kertas ini umumnya terbuat dari serat tumbuhan, dari pohon. Nah, kemudian biasanya akan ditambahkan juga dengan bahan lain. Nah, ada juga yang ditambahkan dengan plastik. Umumnya sih kalau kemasan-kemasan karton kayak kertas kayak gini tuh ditambahkan atau dilapisi dengan plastik lagi, biar dia lebih tahan untuk apa ya? Lebih tahan minyak gitu. Nah, itu biasanya ditambahkan plastik lagi. Nah, dari sekian banyak kemasan, kertas itu bersifat terbarukan atau biodegradable. Kenapa? Karena dia kan sifatnya mudah didaur ulang ya, mudah terdegradasi gitu di tanah. Tapi kalau dia sudah ditambahkan dengan plastik, nah plastiknya itu yang sulit untuk terdegradasi. Jadi mungkin yang akan terdegradasi hanya kartonnya aja, plastiknya masih gitu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Tapi kalau kertasnya murni kertas tanpa pelapis tambahan, dia akan mudah terdegradasi oleh tanah. Nah, ada juga kemasan logam. Mungkin ini yang sering rekan-rekan semua dapatkan ya di pabrik. Karena ya apalagi yang di pabrik pengalengan nih. Namanya kemasan logam. Meskipun disebutnya kaleng. Oke, kenapa disebut kaleng? Karena sebenarnya kemasan logam itu adalah nama apa ya? Nama umum. Kalau kita nyebut kaleng itu adalah kemasan logam. Nah, kemasan logam itu adalah kemasan yang memiliki bahan bakunya tuh plat timah
tin plate, ada baja ringan, dan aluminium serta campurannya. Nanti juga ada kaleng. Nah, kemasan logam ini sifatnya apa ya? Kuat. Dia vakum. Dia hermetis. Kalau sebenarnya bisa tidak hermetis, tapi secara umum dia dikemas hermetis. Kemudian dia tahan kondisi ekstrim, panas, dingin, tekanan, sebenarnya bisa. Tapi sayangnya, dengan kemasan logam, beberapa produk itu mampu mengalami, kemasan logam itu bisa bermigrasi ke dalam produk. Nah, biasanya kalau sudah ada yang luka di dalam kemasan itu, misalnya ada yang baret, ada yang rusak. Nah, itu biasanya masuk ke dalam produk dan bisa bermigrasi ke produk. Makanya nanti suatu saat produk kita bisa ada rasa-rasa logam. Nah, itu disebut dengan taint atau kayak taint itu kayak migrasi bau atau rasa dari suatu kemasan ke dalam produk. Itu taint. Terutama untuk kemasan-kemasan logam yang mutunya rendah. Nah, makanya sebaiknya untuk kemasan itu aman, tapi memang perlu perlu diawasi dengan ketat penggunaannya. Tuh, makanya untuk UMKM dia dilarang menggunakan produk-produk kaleng. Kenapa? Karena produk kaleng ini memang perlu pengawasan khusus dan biasanya terkait dengan proses sterilisasi komersial. Jadi harus disterilisasi komersial dia biar bisa hermetis. Kalau enggak bisa. Tuh. Kemudian ada juga kemasan kaca. Ini kemasan yang jenis kemasan terakhir ya, kemasan kaca atau gelas. Jadi kalau kita di dunia pangan, di dunia teknologi pangan, kalau kita nyebut gelas, kemasan gelas, itu bukan literally gelas yang buat minum ya, tapi gelas itu terkait dengan kemasan kaca. Nah, kemasan kaca atau kemasan gelas ini terbuat dari campuran pasir dengan soda abu. Kemudian ada batu kapur atau campuran dari pecahan limbah gelas yang didaur ulang. Jadi sebenarnya ketika gelas kemasan ini tuh pecah, kemasan itu bisa digunakan ulang untuk membentuk kemasan lain. Tuh. Kemudian kemasan kaca ini permeable, dia bersifat permeable terhadap gas dan uap air. Dia juga bersifat hermetis, inert dan transparan. Inert itu kaku artinya. Dan dia transparan ya, sifatnya transparan meskipun dia diberi warna. Tapi sebenarnya pemberian warna ini bertujuan untuk menghindari kontak langsung dari sinar matahari atau dari sinar matahari ke produk. Makanya dikasih warna. Meskipun demikian dia tetap bersifat transparan ya. Jadi kita tetap bisa melihat produknya gitu. Nah, kerugiannya kemasan ini tuh mudah pecah, berat, dan untuk desainnya terbatas. Jadi memang tidak terlalu banyak variasi desainnya dibandingkan kemasan plastik atau kemasan karton ya. Nah, kalau kemasan gelas kan gini-gini aja. Bentuknya gini aja, desainnya juga gini-gini aja. Paling yang akan membedakan di pelabelannya, itu aja sih membedakannya. Tuh. Kerugiannya sih tuh. Nah, kira-kira dari 4 kemasan tersebut, yang mana yang paling aman? Kemasan kaca, kemasan plastik kah, atau kemasan apa tadi? Kemasan logam atau kemasan karton atau kertas? Yang mana? Yang paling aman? Yang mana coba? Musin, apa musin? Tergantung fungsinya, Bu. Tergantung fungsi, oke. Tapi kalau misal nih, apa ya baik ngomongnya? Jadi misal nggak misal sih. Jadi kalau menurut ini ya, menurut survei, nggak menurut penelitian, kemasan yang paling aman, yang tidak mudah bermigrasi, yang mampu menahan, mampu melindungi produk dengan baik, itu adalah kemasan gelas. Jadi kemasan gelas ini kemasan yang paling baik sebenarnya.
Tapi ya kalau misalnya kita sarden, misalnya produk kita sarden, ya nggak mungkin lah kita pakai kemasan gelas kan ya, karena nggak cocok produknya gitu. Ya oke, masuk akal. Tapi secara umum nih, secara umum dari penelitian itu yang paling aman adalah kemasan gelas. Gitu ya. Lanjut. Nah, tadi kan adalah teknologi pengemasan. Sekarang kita masuk ke teknologi pelabelan. Sedikit menyinggung tentang pelabelan. Oke, jadi label pangan. Jadi label pangan itu adalah sebuah keterangan. Label itu kan artinya keterangan. Memberikan informasi, memberikan keterangan mengenai pangan olahan. Nah, label ini bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tulisan, atau kombinasi keduanya. Atau bentuk lain yang disertakan di pangan olahan. Atau dimasukkan ke dalam kemasan. Atau ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan. Jadi, label itu adalah semua yang ada di kemasan. Intinya mau di dalam, mau di luar, mau ditempel, mau terpisah, itu adalah label. Nah, label itu bisa, nih contohnya nih, label yang dicetak pada kemasan itu adalah label yang kayak gini, misal contohnya. Jadi, kayak ciki-cikian kalian yang banyak di Indomaret gitu, nah itu atau nugget, itu adalah label yang tercetak pada kemasan. Ada juga label yang ditempel pada kemasan. Ini salah satu contohnya adalah hackers nih, atau produk-produk kewirus kalian. Dulu kan beli kemasannya kosongan, kemudian kalian tempelkan label. Nah, itu adalah label yang ditempel pada kemasan jenisnya. Nah, label kemasan itu harus memberikan informasi yang jujur. Jadi, kalau misalnya kalian di label itu rasa original, ternyata di dalam pas kita cicip kok rasanya barbecue, itu nggak boleh karena itu sudah tidak jujur dan itu menyesatkan. Atau di sini kalian nulis nih gluten free, misal ada gluten free kalian nulis, berarti kan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak autis. Nah, ternyata pas dicek itu tidak gluten free. Nah, itu kan artinya kalian menyesatkan, label kalian tuh menyesatkan dan menjatuhkan produk kalian sendiri. Nah, itu tidak boleh. Jadi label itu harus jujur. Kayak kalian harus jujur. Nah, kemudian tujuan utama pelabelan itu satu, dia memberikan informasi. Tadi kan kata Fajar, gitu, kata Nani, label kemasan itu harus mampu memberikan informasi produk. Nah, melalui label. Kemudian tadi dengan pelabelan kita bisa kemasan tersebut merupakan media komunikasi dari produsen ke konsumen. Karena dia produk itu mampu menjual dirinya sendiri. Nggak mesti produsen yang turun langsung kan konsumen, saya beli ini produk saya, nggak gitu. Jadi konsumen cukup membaca aja labelnya. Oh, label kandungan produknya segini-gini nih. Itu adalah media komunikasi menyampaikan informasi dari produsen ke konsumen secara tidak langsung. Kemudian pelabelan juga tujuannya untuk memberikan petunjuk penggunaan produk, misal di kemasan Indomie misalnya ya, cara menggunakan produk atau cara memasak. Nah, itu ada di dalam pelabelan. Atau sarana promosi, misal beli satu gratis satu, gitu. Beli dua gratis satu. Nah, itu adalah sarana promosi produk. Kemudian memberikan jaminan keamanan. Jadi tadi misalnya kayak gluten free atau low sugar atau high protein, itu adalah memberikan jaminan keamanan, memberikan janji ke konsumen bahwa produknya punya punya kandungan kayak gini gitu loh. Dengan produk ini kamu bisa mendapatkan sesuai yang kami berikan, klaim yang kami berikan gitu. Jadi ada jaminannya. Kalau misalnya bohong, berarti kita sebagai konsumen bisa komplain. Tuh. Jadi makanya label tidak boleh bohong. Kemudian pembuatan label pangan olahan itu berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin belajar tentang pelabelan, silakan mendownload peraturan ini lengkap banget.
Apalagi teman-teman semua yang ingin membangun UMKM ya, itu penting banget untuk dibaca. Kemudian label pangan olahan itu paling tidak, kan banyak nih ketentuannya. Nah, paling tidak dari satu produk, label pangan olahannya itu memuat nama produk dulu. Jadi apa sih nama produk kalian? Nama dan nama jenis produknya apa? Nama dagang atau nama merek produknya apa? Biar konsumennya tahu. Kemudian daftar bahan yang digunakan, jadi ingredients, bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, bahan penolongnya apa. Lalu berat bersih. Nah, berapa netonya, berapa gram, berapa kilo, atau berapa mili. Lalu nama dan alamat produsen. Nah, ini harus ada. Jadi kayak kemarin kalau hackers kan, apa sih, Taruna Jaya. Itu alamat produsen misalnya Pengambengan kan. Dan kehalalan. Nah, kehalalan ini sebenarnya bukan yang utama, tapi karena mengingat Indonesia itu mayoritasnya Muslim ya, jadi kehalalan itu adalah sesuatu yang penting. Kemudian tanggal dan kode produksi ini terkait dengan umur simpan, keterangan kadaluarsa, oke, umur simpan, nomor izin edar. Jadi ini kalau sudah terdaftar di ini ya, kalau di PIRT gitu, kalau punya. Jadi nomor izin edar tentu saja tidak boleh ngasal. Dan asal-usul bahan pangan tertentu. Nih, apa nih asal-usul bahan pangan tertentu? Nanti kita jelaskan di belakang, di slide selanjutnya. Oke, ini contoh untuk label pangan olahan. Ini ada nama dagang, ada nama produk, ada foto produk, dan ini tidak boleh menipu, tentu saja. Ini ada label halal. Label halal ini, kalau yang kayak gini berarti dia sudah tercantum di MUI, karena warnanya hijau. Kalau belum pernah tersertifikasi halal, berarti cukup tuliskan halal yang warna hitam itu loh, tulisan biasa. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya produk kalian belum tersertifikasi halal, tapi sudah mencantumkan label ini, ya nggak boleh. Nah, kan sekarang logo halal juga berbeda ya, sudah berubah. Bukan ini lagi. Sekarang yang warna ungu itu loh. Ada gambar halal terus warna ungu. Itu logo halal yang terbaru. Kemudian ini ada nama dan alamat produsen, ini nomor izin edar BPOM, atau PIRT, nanti ada PRT misalnya. Kemudian ini keterangan kadaluarsa, ada isi bersih, terus ini ingredients, dan ada informasi alergen. Misal ada yang mengandung alergen, biasanya berasal dari terigu ya, tepung-tepung terigu, telur, atau ikan, nah itu bersifat alergen. Ini informasi nilai gizinya, ini penyimpanan, aturan penyimpanan, kode produksi, dan ini ada barcode, ini tambahan sih. Ini adalah contoh. Mungkin rekan-rekan semua udah ahli lah ya bikin kemasan, kan udah pernah ya bikin produk ke Wirus, jadi udah ada bayangan lah harusnya. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan label. Ada misalnya yang menuliskan low sugar atau apa low 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 lemak gitu, kadar lemak rendah atau protein tinggi atau bebas sukrosa kayak gitu-gitu, itu tidak boleh asal karena ada cara menentukannya. Tapi beberapa yang saya tambahkan yang saya tuliskan di sini memang tidak mencakup itu. Nanti kalian baca sendiri di peraturan. Ini ada yang penting aja yang saya cantumkan di sini ya. Misalnya, kalau kalian menggunakan bahan tambahan pewarna makanan, nanti kalian tuliskan logo ini di label, di kemasan itu harus dituliskan mengandung pewarna makanan. Nah, ini logo M ini menunjukkan adanya penambahan BTP pewarna makanan pada produk kalian. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan produk rekayasa genetik, wah ini berat nih, karena kan kalau kita kan jarang ya pakai produk-produk ini. Nah, misalnya contohnya, jadi kalau kalian ada menggunakan bahan tambahan atau bahan baku yang berasal dari GMO atau produk rekayasa genetik, itu harus dituliskan nih, partially produced
with genetic engineering about GMO ingredients. Jadi dituliskan di sini keterangannya bahwa produk mengandung beberapa bahan yang berasal dari GMO atau yang pernah mengalami rekayasa genetik. Kenapa dituliskan? Karena memang ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak produk-produk GMO atau anti produk GMO. Karena takut, mereka merasa produk GMO itu produk yang berbahaya untuk DNA mereka gitu. Padahal ya nggak gitu, aman-aman aja. Jadi harus dituliskan. Jadi label, ingat label harus jujur. Oke, kemudian ada lagi. Kalau misalnya kalian nanti punya produk yang atau beli produk yang tulisan ada gambar ini. Nah, gambar ini tuh ada namanya nih, namanya Radura. Artinya, misalnya ini, contohnya ini. Jadi ada produk yang dicantumkan logo ini. Nah, artinya produk tersebut itu sudah mengalami iradiasi. Misalnya nih mangga nih. Mangga ini sudah mengalami iradiasi. Nah, tujuannya iradiasi apa? Tujuannya adalah untuk menghentikan pertumbuhan. Jadi si mangga ini tidak akan busuk karena sudah mengalami iradiasi. Tuh. Jadi iradiasi itu seperti apa ya? Sterilisasi tapi dingin. Nah, kalau kita kan tahunya sterilisasi komersial, sterilisasi panas ya. Nah, kalau sterilisasi menggunakan iradiasi, ini tuh nggak ada panas-panasnya. Jadi produk tidak mengalami panas, tapi dia langsung ke dalam gitu, nggak kelihatan iradiasi itu. Karena pakai radiasi. Jadi dia langsung ngerusak jaringan dalam DNA-nya kah gitu. Jadi langsung ada DNA yang diputus, khususnya kalau misalnya mangga ini hormon etilennya ya yang dihentikan. Jadi dia tidak akan busuk. Tuh, itu pakai iradiasi. Makanya itu harus ditulis juga di sini. Karena menurut sebagian orang iradiasi itu termasuk GMO atau produk ini nih kayak tadi nih produk genetik, rekayasa genetik. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menerima produk-produk iradiasi karena tadi takutnya merusak genetik mereka gitu. Kemudian ada juga misalnya kalau kalian punya produk yang atau membeli produk yang mengandung babi. Nah, itu biasanya dituliskan juga di dalam produk kalian. Produk mengandung babi gitu. Kenapa? Karena kan tidak semua orang bisa mengkonsumsi babi. Nah, itu harus penting dituliskan. Biasanya kalau di supermarket itu ada ditulis di atas ya, di atas rak itu mengandung babi atau proses ini bersinggungan dengan atau menggunakan fasilitas yang menggunakan proses pengolahan babi. Jadi tetap nggak boleh walaupun produknya beda tapi bersinggungan atau apa ya fasilitasnya sama dengan pengolahan babi produksi yang menggunakan babi itu tetap nggak boleh gitu. Jadi untuk yang halal, untuk produk halal itu memang dia terpisah mana produk yang untuk mengolah babi, mana yang untuk fasilitas untuk membuat produk baru itu beda nggak boleh bersinggungan. Makanya kalau sekiranya kalian punya produk yang fasilitasnya satu fasilitas yang kalian bisa menghasilkan produk misalnya olahan babi, sosis babi misalnya, dan keripik singkong misalnya, kan dua produk yang berbeda tapi satu perusahaan, satu fasilitas, nah itu tetap nggak boleh dari halal, jadi tetap nggak halal produknya walaupun dia produk keripik singkong. Kenapa? Karena fasilitasnya yang digunakan sama. Nah itu harus dituliskan di keripik singkongnya, harus dituliskan pada proses pembuatan bersinggungan menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi gitu. Satu lagi nih, nah masih tentang babi ya, karena babi. Nah jadi di supermarket nih, supermarket besar lah ya. Di produk-produknya kalau misalnya mengandung babi ditulis nih mengandung babi gitu. Jadi yang ditulis nggak cuma satu aja, satu keterangan, tapi di sepanjang rak
Kenapa? Karena kan bisa jadi rak sebelah yang nggak babi, nah ini babi, jadi harus ada batasan gitu, keterangannya harus jelas. Gitu ya. Kan kalau nggak ditulis keterangannya mengandung babi, emang kita nggak tahu dia ngandung babi atau enggak. Nah, ada satu lagi nih, kalau misalnya ini khusus untuk label produk-produk susu. Jadi ada beberapa ada label yang harus dicantumkan untuk produk-produk susu. Tulisannya gini, perhatikan, tidak untuk menggantikan air susu ibu. Jadi susu sapi itu tidak untuk menggantikan air susu ibu. Dan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Nah, misalnya kayak gini, label ini harus dituliskan di kemasan. Baik di kemasan kartonnya kah, atau di kemasan kaleng misalnya. Biasanya banyak dituliskan di SKM, di susu kental manis nih, banyak. Kemudian satu lagi. Nih, tambahan. Kalau tadi kan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Ada juga ditambahkan, tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Jadi, biasanya tadi ditambahkan di susu kental manis. Karena kan susu kental manis dulu kita taunya untuk minum, untuk susu ya, minuman susu. Tapi kan susu kental manis sekarang tidak boleh digunakan untuk minum susu sebagai susu karena dia hanya sebagai pelengkap aja, bukan untuk susu, bukan sebagai susu. Gitu. Jadi harus dituliskan, ditambahkan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Oke, mungkin sekian presentasinya, paparan materinya. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan semua? Yo, Siap, mohon izin bertanya, Bu. ya Nang. Kan tadi kan ada kayak kemasan logam. Nah, itu kan takutnya kan, maksudnya kan itu bertahan berapa lama. Kan takutnya nanti kemasan logam itu kan kayak mengandung karatan dan berbahaya buat yang nanti mengkonsumsi misalkan kayak kaleng itu. Nah, takutnya kan nanti ada yang berbahaya. Nah, itu bertahan berapa lama, Bu? Siapin. Bertahan berapa lama ya? Kalau terkait bertahan berapa lama, kita harus menguji dulu nih. Karena beda jenis produknya, berbeda juga umur simpannya. Tuh. Biasanya produk-produk yang asamnya tinggi ya, misal kayak koktail atau manisan atau asinan yang dikemas di kaleng atau sarden kan pakai tomat ya, saus tomat itu kan asam. Nah itu juga beda jenis produk akan beda umur simpannya. Biasanya paling ke setahun lah ya kurang lebih. Tapi ya memang itu harus dihitung dulu umur simpannya, kita nggak boleh nebak-nebak. Ya harus diuji dulu ya umur simpannya nanti. Siap, Bu. Ini kan kalian sudah pernah nih di industri, apalagi Pengalengan kan Muksin dan rekan-rekan yang ada di sana tuh. Fajar juga kan di Pengalengan ya. Nah mungkin bisa membantu menjelaskan gimana kalau produk Pengalengan di Muncar. Umur simpannya berapa lama? Siap, ya bisa karat Bu. Biasanya kalau udah kadaluarsa 5 tahun ikut karat Bu. Bagian penutup di kaleng di lingkarannya tuh Bu, yang kecil Bu, yang mengait tutup sama badan kaleng Bu. Kalau sardennya misalnya dari satu kali produksi, kira-kira dia umur simpannya berapa lama? Pernah lihat nggak? Satu hari ini produksi nih. Nah, misalnya kaleng hari ini itu umur simpannya berapa lama? Nyampe berapa tahun? Setahun ada? Siap, lebih Bu. Nah, lebih malah ya. Lebih, tapi dengan catatan tidak mengalami korosi gitu kan, tidak mengalami kerusakan, jadi kondisinya utuh gitu. Kalau misalnya kalau mengalami kerusakan atau apa sih korosi, dia akan lebih cepat rusak, tentu saja sih.
Setahun lebih lah Nani ya berarti. Novita kan di STP ya? STP gimana nih? Kalau di STP berapa Siap, Bu. lama? Biasanya di sana tuh untuk 5 tahun sekali tuh ada kayak pengujian ulang gitu, Bu, dari produk itu. Pengujian ulang umur simpannya ya? Siap, iya, Bu. Kira-kira satu produk hari ini itu expirednya kapan? Nyampe setahun? Lebih? Lebih, Bu. Biasanya tuh setahu saya kemarin tuh ada 2 tahunan kok, Bu. Oke, 2 tahunan lah ya. Siap. Nah, saya tanya nih, balik nanya. Kalau di umur simpan produk-produk kaleng, yang ditulis apa? Tanggal kadaluarsa, terus apa lagi? Tanggalnya nih, terus apa lagi? Siap, tanggal produksi. Terus apa lagi? Apalagi coba? Kadaluarsa. Di kadaluarsa itu terdiri dari apa aja? Tanggal, bulan, Tahun. ada yang pernah lihat bulan dan tahun tahun, aja Bu. nggak? Siap, ada, Bu. Oke. Nah, jadi untuk produk-produk yang lebih dari 3 bulan, umur simpannya lebih dari 3 bulan, itu tanggal kadaluarsanya cukup dituliskan bulan dan tahun. Jadi misalnya nih, expired Maret 2022 gitu. Atau Maret 2025. Tapi kalau misalnya produknya mudah rusak nih, kurang dari 3 bulan. Nah, itu harus dituliskan tanggal, bulan, tahun. Tuh. Itu adalah salah satu ketentuan pelabelan menurut Badan POM. Untuk mempermudah aja sih. Tapi kalau misalnya emang perusahaan ingin mencantumkan dari mulai tanggal, bulan, tahun, itu boleh. Jadi kembali ke perusahaan. Tapi paling tidak sudah boleh mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa saja. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau menceritakan kondisi pelabelan dan pengemasan yang ada di perusahaan tempat kalian KPA? Nani mah nggak bisa, Nani kan Nani tidak mengalami pengemasan dia. Gimana Pak Jar? Siap, izin bertanya, Bu, mengenai masalah tentang label mengandung babi itu, Bu. Gimana tuh? Seperti gambar yang Ibu paparkan tadi, ada kan pada rak itu menjual bahan yang mengandung babi. Itu kan yang Ibu sampaikan tadi, jika di sebelahnya itu barang yang tidak mengandung babi, itu kan dianggap apa tadi? Bersentuhan gitu, apa namanya, Bu? Iya. Sampingan, apa itu masih bisa dianggap halal, Bu? Atau gimana, Bu? Oke. Kalau di rak nih ya, supermarket, satu rak isinya produk-produk yang halal, satu rak isinya produk-produk yang mengandung babi. Itu kan dia ada sekatnya nih. Nah, itu boleh karena beda rak nggak apa-apa. Tapi dengan catatan si rak yang digunakan itu emang buat babi gini. Jangan hari ini buat babi, besok buat mie goreng, buat besok yang untuk bahan-bahan non babi gitu. Jadi harus benar-benar satu rak ini tuh untuk babi semua tuh sepanjang dia berjualan gitu intinya. Nah, itu ya kalau misalnya dia dikasih rak dia masih termasuk halal si produk yang non babi. Yang nggak boleh kalau misalnya satu rak nih, tapi dia nggak ada sekat. Dia cuma sebelahan, misalnya satu produk babi, terus satu produk non babi. Nah ini sebelahan banget, nah itu nggak boleh. Tuh. Memang secara bahan mungkin nggak kena ya dia. Tapi kalau dari segi kehalalannya, dari sertifikasi halalnya dia nggak boleh. Tuh. Kalau misalnya ada
audiensi, dia kena tuh, supermarketnya yang kena. Karena dia cara menjajakannya salah. Gitu, Pajar. Udah pernah lihat belum di supermarket yang kayak gitu? Produk mengandung babi gitu. Siap belum sih Bu yang jual babi Bu? Iya, babi. Siap belum Bu? Iya, iya, iya. Iya, harusnya sih kalau di perusahaan yang saya pernah nemu ya, pernah lihat sih di kayak misalnya apa sih Giant gitu ya. Giant, Hero, itu tuh biasanya ada sih. Dia membedakan rak. Jadi kadang raknya terpisah sendiri. Misalnya di sini rak penuh jualan. Nah, tiba-tiba dia satu rak sendiri dipisahin. Saking dia nggak dia takut ada yang kontak ya. Jadi dia bener-bener dipisah. Raknya terpisah sendiri. Atau mungkin satu rak utuh panjang itu isinya untuk babi semua. Atau produk atau ada juga saya pernah lihat nih produk babi sini atau sebelahnya ini produk-produk yang belum tersertifikasi. Jadi dia belum tahu halal atau enggak. Biasanya produk-produk impor. Nah, itu boleh. Kalau dia sudah ada halal, label halal ya nggak boleh di sebelahan. Karena takutnya salah ngambil. Itu ya, Fajar. Ada lagi? Siap Bu, siap, siap. Oke. Ada lagi? Oh. Dari Mohon izin bertanya, Bu. ya. Saya kan pernah dengar Bu bahwa kaleng sarden itu kayaknya kembung bahkan Bu itu. Itu karena pengaruh dari kontaminasi kemasannya tadi atau produknya atau apa Ibu? Karena kalau menurut saya kok aduh tentang kan kemasannya Bu yang menjadi penyebab kembungnya itu Bu. Iya, oke. Kembung ya, kemasan kembung. Jadi sebenarnya bukan manusia doang yang kembung ya, kemasan juga kembung. Nah, benar sekali, kemasan kaleng itu mudah banget mengalami pengembungan. Pengembungan itu memang tidak semata-mata karena kemasannya aja, tapi dia memang ada gas. Kembung itu kan ada gas. Nah, gasnya dari mana? Dari kontaminasi. Kontaminasi. Apa yang mengkontaminasi? Mikroba. Jadi ada beberapa mikroba yang mampu tumbuh atau apa ya ibaratnya mikroba indikasi sterilisasi sudah sempurna atau belum. Salah satunya adalah Clostridium botulinum. Ada juga selain botulinum, ada Clostridium perfringens dan beberapa jenis Clostridium lain. Nah, kalau misalnya sterilisasi kita nggak sempurna, oke, nggak sempurna nih, si mikroba ini, si Clostridium ini sebenarnya sudah ada nih di produk. Nah, kalau ada sterilisasinya sempurna, dia bisa mengalami dorman atau dia bisa tertidur ya, si sporanya bisa mati. Tapi kalau sterilisasinya tidak sempurna, sporanya bisa tumbuh. Nah, ketika sporanya tumbuh, dia hidup kembali, kemudian dia bereaksi dengan si produk, terus dia menghasilkan gas. Nah, itu yang berbahaya. Kenapa? Kenapa sih berbahaya si botulinum ini? Karena dia mengandung, dia bisa mematikan. Dia racunnya itu, si Clostridium botulinum itu bisa menghasilkan racun. Nah, ketika dia menghasilkan racun, namanya racun botulin, itu bisa membunuh kita. Nah, makanya salah satu cirinya adalah dia mengalami pengembungan. Sebenarnya ya mungkin aja sih, mungkin satu kaleng itu bukan terkontaminasi oleh si botulinum. Mungkin aja karena memang pengemasannya yang salah atau masuknya udara gitu. Tapi perusahaan kan nggak mau ngambil resiko ya. Pasti dia daripada dijual ternyata dia mengandung botulin dan akhirnya konsumennya mati gara-gara mengkonsumsi produk dia kan nanti malah panjang ceritanya kan. Akhirnya mending nggak usah dijual, mending di hold terus dibuang aja si produknya gitu. Itu sih. Jadi kemasan kembung itu karena memang terbentuknya gas di dalam kemasan kaleng. Gas itu bisa terbentuk karena ada kontaminasi mikroba. Tuh, kontaminasi si botulinum. Khususnya botulinum. Jadi benar-benar kalau misalnya perusahaan pengalengan itu pasti
yang paling ditakutkan adalah si botulinum ini. Ya kan? Sudah kenal kan dengan botulinum? Pasti sudah dong kalau kalian bekerja KPA di perusahaan pengalengan pasti sudah harus hatam dengan botulinum karena memang momok yang paling ditakutkan dari produk-produk pengalengan adalah si botulinum. Kalau sudah ada botulinum dalam produknya, udah asapnya nggak bisa dapet dia. Langsung, wah itu apa? Kritis. Udah berbahayanya tuh bahaya kritis, bahaya banget. Gitu deh. Siapa Muksin temanmu tadi? Saya kok lupa ya. Siapa? Siapa tadi pertanyaan dari siapa? Siap Rosa, Bu. Rosa, ya Allah Rosa. Maaf Rosa. Benar sekali Rosa. Gimana Rosa? Sudah, Bu. Rosa pernah bertanya nggak ke supervisornya? Pernah nggak ada kejadian botulinum di sana? Siap, pernah, Bu. Oh pernah ada? Itu setelah inkubasi itu mengalami kekembungan, Bu. Jadi itu nggak dipasarkan pada saat retotnya itu, Bu. Iya betul. Oke. Karena mereka takut mengambil resiko ya. Mending nggak usah dipasarkan tuh. Bahaya. Bahaya buat si konsumen ya bahaya juga buat si produsen. Nah, retort pouch itu buat apa? Retort itu buat apa? Alat buat apa? Untuk sterilisasi, Bu. Sterilisasi, Bu. Oke, sterilisasi. Benar banget. Sterilisasi pengalengan itu berapa suhunya? Untuk pengalengannya tergantung, untuk suhunya tergantung, untuk waktunya kan tergantung kalengnya, Bu. Untuk suhunya 121 biasanya, Bu. Oke, nah kira-kira kenapa 121? Karena bakteri akan mati suhu. sementara pada suhu. Oke. Mati sementara tuh disebutnya apa istilahnya? Apa ya namanya? Koma gitu. Enggak koma dong, apa dong? Dor? Dor? Door to door. Door? Man? Dorman? Ini mereka udah ramean ini ya? Dorman apa? Dorman? Si. Dormansi. Dormansi itu artinya dia tertidur sementara. Tertidur sementara sampai dia kondisi dia normal kembali, optimal kembali untuk tumbuh. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya nih sterilisasinya nggak mencukupi 121 atau suhunya udah nyampe 121 tapi waktunya nggak cukup, kecukupan panasnya kurang. Dormansinya tuh dia dorman dulu nih, abis itu kan suhunya mulai normal ke kondisi optimal dia tumbuh. Terus dormansinya ya udah dormansinya bentar terus dia tumbuh deh. Terus makanya dia bisa mengkontaminasi produk-produk kaleng si botulinum itu. Tuh. Tapi botulinum botulinum itu diaplikasikan di kecantikan. Percaya nggak? Itu bahaya kan? Dia racun botulin itu kan membunuh. Tapi dia diaplikasikan di kecantikan tuh malah banyak orang yang suka. Malah dia nggak membunuh kalau di kecantikan. Dengan dosis tertentu. Kira-kira apa coba? Apa tuh? Nama racunnya botulin. Botulin. Tapi kalau di kecantikan ada tuh namanya apa? Nah itu pakai racun botulin. Tapi dia bisa bikin awet muda. Insulin, Bu. Insulin mah kalau diabetes. Apa coba? Nih ya, kalau misalnya, saya mau awet muda, disuntik apa gitu? Apa? Disuntik apa? Botok, Bu. Botox. Benar. Jadi botulin, kalau diaplikasikan di kesehatan, kecantikan, dia berubah jadi namanya botox. Nah, botox itu yang apa enggak aman-aman aja. Kenapa? Karena dosis yang ditambahkan juga kan rendah ya. Tapi kalau banyak ya mati orang gitu. Gitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ingat-ingat ya, kalau suatu saat mungkin saya iseng nanyain kalian pas sidang, apakah mesin botulin akan selalu berbahaya? Ya kan, belum tentu ya, kecuali kalau dengan dosis tertentu ya. Dan aplikasinya di tempat-tempat yang benar, dia akan malah mempercantik, gitu, atau mengawetkan muda, mempermudah apa awet muda ya, bikin awet muda. Kalau misalnya di produk ya dia akan tetap bahaya gitu, walaupun dosisnya kecil. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada enggak? Udah? Udah semua? Sudah terjawab semua? Ya, cukup. Ya udah nih. Kalau sudah cukup, mungkin saya cukupkan aja ya materinya. Terima kasih nih atas kesediaan rekan-rekan sudah mau bergabung di sini. Ada Rosa juga, tamu baru kan di sini. Nani di kosan di kamarnya ada siapa sih? Si Devani, ada siapa? Anis, Bu. Anis ya. Mungkin di Novita ada siapa, Novita sekamarmu? Izin Bu, ada Fadila. Fadila. Ada Siap itu. mendengarkan kan. Mungkin di kamar-kamarnya Muksin, Rosa, Pajar, dan Esa ada siapa? Ada rame ya. Iya, kenapa nggak satu aja sih dari tadi? Iya, ini sekalian bersatu, dua, tiga, empat. Tuh, dua, tiga, empat ya. Sekamar. Nah, ada Fadila, ada Anis, baru pakai kerudung. Ya Allah, deket ya. Nggak ada yang mau datang gitu ya Allah, ya Allah. Iya, terima kasih deh sudah mau bergabung di sini, sudah mendengarkan nih secara nggak langsung ceramah sore. Ya, terima kasih atas kontribusi semua teman-teman semua sudah membantu saya. Nani juga semangat di sana dan kawan-kawan, semoga aman ya penelitiannya. Terima kasih, Bu. Ya, yang lain tolong KPA-nya disegerakan. Jangan menunda-nunda karena sesungguhnya kalau ditunda-tunda kalian akan semakin malas. Tahu-tahu nanti sudah mulai sertifikasi, tahu-tahu nanti udah ujian, kan nanti dadakan sendiri ya. Sebaiknya jangan dadakan lah. Fadila udah ketemu Ibu Mahaldika, saya nggak ada tuh yang mau ketemu saya. Kan saya ngerasa, kok saya nggak ada yang datang ya? Ya, pokoknya selesaiin. Muksin, Esa, Novita, Pajar, Nani, selesaikan. Dan tanya aja ke saya kalau misalnya standar deviasi tadi. Ya, standar deviasi. Muksin lo udah diajarin. Muksin kamu bisa-bisanya. Awas aja ya kalau nanti sidang nggak bisa, awas aja. Ya, oke. Atas bantuannya. Terus semoga lancar penyusunan KPA-nya. Dan jangan sungkan untuk ketemu saya. Dan juga siapkan juga ini kartu kendali bimbingan ya, jangan lupa. Siap, Bu. Oke, semoga sehat selalu. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.